yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup
Oke, seminggu yang lalu saya menyampaikan satu khotbah, judulnya masih ingat nggak sudah minggu lalu? Lupa ya, nanti boleh didengerin lagi ya. Sang penolong, saudara. Ya, jadi Roh Kudus adalah sang penolong itu. Boleh dibuka? Wah, saya seneng nih. Saya belum ngomong ayat, sudah pada nyatet ayat, saudara ya. Anda udah ngerti secara profetik ayat-ayat itu. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Firman yang saya sampaikan saya harap memang dicatat ya Bapak Ibu supaya kita bisa nangkep lalu kita bisa terus diingetin. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 16, baca sama-sama. (17) yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam. Bapak Ibu, saudaraku ya, termasuk yang di rumah, saya di Zoom, saya melihat Bapak Ibu saudara semua ya. Ada Ibu Yulianti, ya, Bu Heni, Oma, Kak Ledi dan Oma, ya. Bu Evaris, Bu Melani, Pak Siagian, Pak Rindu. Siapa lagi nih satu nih? Ibu Ciusia ya? Oh ya. Ibu Natalia juga. Kalau yang di Zoom, yang di YouTube saya nggak bisa lihat Anda karena saya belum punya ilmu untuk melihat Anda. Sudah. Kasih salam aja, shalom melalui live chat ya, melalui chat, kolom chat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya harap begini, firman yang sudah disampaikan itu saya dan saudara lakukan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kalau judulnya aja nggak inget, saya agak agak ragu kalau saudara bisa melakukannya. Ya, maksud saya begini, ayo mulai hari inilah ya, mulai hari ini firmannya Anda catat. Nanti besok ini akan diperdengarkan melalui YouTube, akan disetel ulang saudara. Tapi maksud saya begini, kesempatan ibadah ini adalah kesempatan yang terbaik kalau menurut saya. Kalau besok kan udah sambil ngerjain banyak hal. Ayo sekarang di sini Anda perhatikan, catat remanya, dan kemudian pasti ada langkah-langkah yang harus dikerjakan. Ya, gereja di tempat ini saya beri nama House of Disciple. Rumah para murid. Ketika Yesus ngajak murid, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi Yesus yang pertama ngajak muridnya, mari ikut aku. Ngajak apa? Ngajak supaya ikut Yesus. Lalu yang kedua Tuhan Yesus berkata, kamu akan kujadikan. Artinya ada sebuah proses dari sesuatu menjadi sesuatu. Dari nelayan menjadi rasul. Ada proses, katakan ada proses. Nah, proses itu Bapak Ibu namanya perubahan, namanya kan proses. Ya, perubahan. Jadi gereja di tempat ini saya tidak menganjurkan perubahan, tidak. Tapi saya menuntut perubahan dalam hidup setiap kita. Ya, ini sebuah kata-kata yang tegas. Gereja actually Tuhan sih, bukan gereja. Tuhan menuntut perubahan dalam hidup kita. Ya, jadi kalau firman saudara nggak ingat, agak sulit atau mustahil lah kita bisa berubah. Ya, jadi ayo saudara mesti lebih akrab lagi sama firman, dengerin khotbah, catat lagi supaya kita bisa ngerti nih. Kenapa seperti itu? Dengar saya baik-baik, yang di sini, yang di rumah. Firman yang saya dan saudara dengar adalah bukan hal natural. Firman yang kita dengar adalah perkara supranatural. Ya. Jadi firman itu kalau datangnya dari Tuhan, datangnya dari atas, bukan natural, Saudara. Contoh, firman Tuhan katakan, ayo berbuat baik. Oke, saudara melakukan sebuah perbuatan baik. Semua orang melakukan perbuatan baik. Tapi ketika saudara melakukan perbuatan baik karena ada dorongan dari Tuhan, ada perintah dari atas, maka yang saudara
yang saudara lakukan bukan hal yang natural, tapi supranatural. Elia pernah bilang begini sama janda di kota Sarfat, buat lebih dahulu sebuah roti buat aku. Lalu janda ini pergi ke dapurnya, lalu dia bikin roti. Janda ini tiap hari bikin roti. Anda tiap hari menanak nasi yang orang Indonesia. Ya, Pak saya GoFood Pak, oke Anda GoFood nasi tiap hari. Tapi Anda bisa bayangin betapa sederhananya masak nasi, betapa sederhananya buat orang Timur Tengah masak roti, saudara. Tapi dengar, ketika Nabi Elia berkata kepada wanita itu, buat lebih dahulu buat aku. Maka ketika dia memasak roti untuk Nabi Elia, dia tidak sedang memasak. Dia sedang melakukan firman Tuhan. Sampai di sini nangkep Bapak Ibu? Dia melakukan firman Tuhan itu perkara yang supranatural. Perkara yang dari sorga. Karena sudah diucapkan keluar dari mulutnya Nabi Elia. Ya, dan sebagai hasilnya dia mendapatkan mujizat. Tapi bukan mujizatnya yang saya bahas. Yang saya bahas adalah apa-apa yang datangnya dari Tuhan itu supranatural, supernatural. Dan itu sebetulnya hebat. Ya, anak-anak muda dengerin Om Rudi, kalau kamu mengerjakan firman Tuhan itu hebat, nak. Hebat itu. Ya, jadi ayo Om Rudi dorong, catatlah. Males Om, nanti dengerin rekamannya aja. Saya sih agak kurang yakin. Ya, yakin kok Om, saya pasti dengerin. Oke, saya ikut saudara. Tapi ini kesempatan terbaik Anda catat. Ya, saya meluangkan waktu nih 5 menit ngomong ini supaya Anda bisa nangkep saudara-saudara. Ya, karena gereja tidak menghimbau perubahan. Gereja apa tadi? Menuntut perubahan. Yang di rumah juga boleh dengar. Saya menuntut perubahan dalam hidup kita. Ya, Pak gereja di tempat lain gak kayak gitu Pak. Iya di sini. House of Disciple Anda harus berubah. Macam mana itu Pak? Gak berubah juga gak apa-apa semuanya baik. Brosis, yang saya dan saudara hadapi satu atau yang kita sedang tunggu satu perkara yang luar biasa. Namanya rapture atau pengangkatan gereja. Ya. Ketika hari pengangkatan gereja, Tuhan gak milih gini. Ini rambutnya keriting ini. Ayolah angkat aja. Rambut lurus gak diangkat. Yang disemir gak diangkat. Yang asli diangkat. Yang bajunya bagus. Tuhan tidak milih-milih gitu saudara. Tuhan memberikan undangan kepada setiap orang. Tuhan memberikan firman kepada setiap orang. Lihat saya. Respon dari orang itu kepada Tuhanlah yang nanti akan menentukan. Katakan respon. Itu dia. Ya. Kalau saudara menjadi orang yang sama setahun terakhir, orang yang sama, tidak ada berubah posisi rohani, artinya tidak ada perubahan. Kita takut nanti ketika datang masa rapture, waktunya pengangkatan gereja, kita tidak diangkat, saudara. Itu maksud saya. Ya. Jadi kalau maunya hanya hidup santai, maunya hanya hidup yang gak berubah, hidup dalam dosa apalagi, susah. Ya, atau hanya mengharapkan hiburan dalam ibadah, karena tidak ada hiburan. Ya saudara, firman saya yakin akan menghibur kita, tapi sifatnya bukan hiburan, entertainment bukan. Ya, tapi saya percaya saudara bisa nangkap saudara. Nah, saya lanjutkan saudara. Hari ini temanya adalah paradigma pemenang. Minggu lalu temanya sang penolong. Karena dia, sang penolong itu ada di dalam kita berdasarkan Yohanes pasal 14 tadi. Dia akan berada di dalam kita dan menyertai kita. Kalau Tuhan yang menyertai Bapak Ibu, kalau Tuhan yang menyertai, maka hidup saya dan saudara akan tahu, kita ini tahu, oh akan ada perbedaan. Ya, kalau saudara disertai, saya tadi malam main badminton, saudara. Ya, rekan saya ada di sini yang main badminton. Karena saya berrekanan sama dia, saya tahu nih, kayaknya saya menang nih. Bukan saya yang hebat, teman saya jago, saudara. Ya, jadi saya 1/4 lapangan, dia 3/4 lapangan, ngerti ya maksud saya? Saya diem aja, menang lah. Maksud saya begini, kalau sang penghibur itu ada bersama dengan kita,
maka kita tahu, katakan kita tahu, kita akan menang. Nah, kalau kita disertai oleh Tuhan, lalu kita punya pengetahuan dasar, aku pasti menang. Dengar, kalau kita tahu nih, kita disertai Tuhan, maka kita punya pengetahuan dasar, aku pasti menang. Itu namanya apa Pak, Bu, brother, sister, pengetahuan itu? Itu namanya paradigma pemenang. Ya, paradigma itu apa? Paradigma sederhananya adalah pola pikir atau cara berpikir. Ya, dan hari ini khotbahnya adalah cara berpikir sebagai pemenang. Ya, hidup mungkin 2 tahun terakhir hidup ini tambah susah buat sebagian dari kita. Tapi tidak semua orang seperti itu. Ada orang dalam kondisi ini malah diberkati. Ekonominya naik, ya, perusahaannya bisa bertambah-tambah, pekerjaannya lebih bagus dan sebagainya. Ada yang seperti itu? Ada. Salah satunya yang hari ini sesuai dengan konteks khotbah ini adalah pola pikir orang yang bersangkutan. Saudara mau lihat kesulitan ini macam apa? Karena begini Bapak Ibu, apa-apa yang ada di dunia ini, itu pasti direspon dengan cara yang berbeda. 12 orang disuruh mengintai tanah Kanaan. Mereka pergi dan wah, Kaleb lihat tuh, wah subur banget. Iya di sana air, di sini air, wah ini cocok ini buat nanti peternakan. Wah di sini tanahnya datar, bagus buat tanaman gandum dan sebagainya. Akhirnya mereka pulang setelah mendapati itu, laporan, Pak Musa, kami sudah meninjau itu. Dan wah tanahnya subur, ya istilahnya ada susu dan madu di tanah perjanjian itu. Terus orang-orang mulai bilang, tapi Pak Musa, di sana banyak raksasa kami lihat. Orang yang tinggi-tinggi, kita nggak bisa ke sana. Laporan 1. Laporan 2 bilang gini, Yosua dan Kaleb, tanahnya subur, hijau, banyak air, dan kita bisa ke sana karena Tuhan sudah berfirman sama kita. Ada raksasa Pak Yosua, betul, tapi Tuhan jauh lebih hebat dari raksasa. Jadi objeknya sama, tapi laporannya beda. Tergantung apa? Paradigma atau pola pikirnya. Bisa katakan amin saudara? Ya, Pak, emang kalau orang punya paradigma pemenang nggak pernah ngalamin kesulitan? Saya kasih tahu, ngalamin juga. Kesusahan juga ngalamin. Tetapi orang yang punya pola pikir pemenang dia tahu baik susah, baik seneng itu adalah baik di mata Tuhan. Dan di mata orang itu. Oke, kayaknya saudara bingung ini. Kalau orang punya pola pikir sebagai pemenang, paradigma sebagai pemenang, kesulitan, keenakan, kebaikan, keburukan, apapun situasinya, itu adalah tetap baik. Bisa nangkep? Kenapa tetap baik? Adanya raksasa di sana nanti yang bisa dikalahkan. Membuktikan bahwa Tuhan itu hebat. Contoh ketika Daud mengalahkan Goliat, itu Goliat menakutkan saudara. Terbukti satu Israel kalah semua. Dengar suaranya, dia menggeram gitu. Langsung mereka sembunyi, cari tempat persembunyian yang terbaik. Ketika Daud lihat, wah ini enggak bisa kayak gini. Dia menantang Tuhan ini. Ya, dan Tuhan pasti akan bisa kalahkan Goliat. Dan Goliat memang akhirnya bisa dikalahkan. Katakan paradigma. Paradigma atau cara kita berpikir, sederhananya gitu, saya pakai itu. Ya, jadi hari ini paradigma pemenang adalah cara berpikir sebagai seorang pemenang. Pak, apa orang yang mikirnya gitu nggak ngalamin kesulitan? Balik lagi, semua dialamin Bapak Ibu, semua dialami, kesulitan, kesusahan, ya proses semua dialamin. Tapi dia bisa memandang dengan cara yang berbeda. Coba kita buka Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Saya baca ayat 12 Hakim-Hakim 6. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Gideon dan berfirman kepadanya. Demikianlah Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah perkasa. Ayat 13.
Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? 16, 15. Waktu itu Israel ditindas oleh orang Midian. Kalau mereka udah mau panen, masanya seneng, datanglah orang Midian lalu menyerang mereka. Nah, sampai orang Israel ini pada sembunyi, saudara. Salah satunya Gideon. Dia sembunyi, dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Itu tempat yang gak cocok, gak ada anginnya. Tapi ya sudah dikerjain daripada ketahuan sama orang Midian. Lalu Tuhan datang kepada dia, malaikat Tuhan. Bilang begini, hai engkau pahlawan yang gagah perkasa. Ayat yang ke-12 tadi. Ya, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah perkasa. Brosis, kalau orang lagi sembunyi itu biasanya takut atau berani? Lagi takut lah. Ya. Kadang saya juga sama Adi takut, jadi servis saya jadi gemetar, jadi nggak masuk malah. Takut itu. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah perkasa. Lalu Gideon bilang ini, lihat saya. Gideon ini sadar diri, lalu dia bilang ini, ayat yang ke-13 itu. Diawali dengan kata apa? Nanti ayat 15 juga diawali dengan kata juga. Ya, itu bukan sebuah tanda yes, beda. Caman itu, kan gitu ya. Itu artinya ada kekecewaan, ada kehilangan percaya diri. Tuhanku, dulu memang kami dengar orang Israel dikeluarkan Tuhan dari Mesir dan sebagainya. Tapi sekarang, lihatlah, saya sembunyi, kita semua sembunyi. Tapi Tuhan berkata, kamu ini pahlawan yang gagah perkasa. Kalau anak muda zaman sekarang itu namanya sarkasme, saudara. Nyindir. Orang lagi sembunyi dibilang apa? Pahlawan. Ya, itu enggak cocok. Ayat 13 boleh ditampilkan? Tampilkan aja. Oke. Jadi Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, kenapa semua ini menimpa kami? Dengar, bahasa zaman sekarang gini. Aku udah rajin ibadah Pak, kenapa ngalamin ini? Pak, aku udah melayani bahkan, kenapa ngalamin ini? Aku jadi anak Tuhan Pak sejak tahun 1979, kenapa ngalamin ini? Itu bahasa sekarangnya saudara. Lalu kalau tidak ada solusinya, orang ini kemudian mundur. Mundur dari pelayanan, mundur jadi anak Tuhan, mundur enggak ibadah, dan lain sebagainya. Ya, kenapa? Karena kecewa dengan keadaan, seperti Gideon ini. Lihat saya saudara, Tuhan kepengen hari ini, katakan hari ini, mengubah paradigma kita, sehingga kita punya paradigma sebagai pemenang. Lawan daripada pemenang adalah paradigma korban, victim. Iya sih, kita susah, gara-gara si Anu, gara-gara si Anu, gara-gara si Anu. Orang tidak pernah melihat dirinya sebagai penyebab. Orang lain yang menyebabkan saya begini, saya korbannya, saya terus jadi korban. Ayat 14, Tuhan bilang begini. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan apa? Baca sekali lagi, pergilah dengan apa? Kekuatan. Kekuatan Gideon hanya bisa buat mengirik gandum. Ya, lihat saya yang di rumah juga perhatikan layar baik-baik. Musuhnya Midian, pasukannya 135.000 orang. Gideon sendirian. Tapi Tuhan bilang pergilah dengan kekuatanmu. Munya kecil apa besar? Kecil, itu adalah kekuatan Gideon. Itu adalah kekuatan Gideon. Itu adalah kekuatan Gideon. Itu adalah kekuatan Gideon. Lihat saya. Kalau kamu dan saya dapat firman Tuhan. Firman itu sifatnya apa tadi? Supernatural. Kalau dapat firman yang supernatural, lihat saya. Meskipun kekuatan saya kecil, tapi saya dapat firman dari Dia, maka itu adalah sebuah mandat
dan mandat dari Tuhan, lihat saya, meskipun kekuatan saya enggak seberapa, kekuatan Tuhan akan menyertai kekuatan kita. Bisa katakan amin? Ya. Gideon disuruh untuk pergi dengan kekuatan. Kekuatan Gideon sendiri. Selamatkan orang Israel. Mungkin Gideon mikir gini, kaumku paling kecil, ya adalah 4.000 orang. Tapi musuhnya 135.000 orang. Dan mereka adalah bangsa yang kuat pada saat itu Midian. Dia menindas bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu akan sangat sulit terjadi. Lihat saya. Tapi yang Tuhan kerjakan satu dulu. Yang pertama, step nomor 1. Mengubah paradigma dari Gideon. Siang ini saudara yang dengar khotbah ini pun tidak kebetulan. Mungkin saudara selama ini sudah menjalani kehidupan dengan sembunyi ala Gideon. Ngalami susah, tiap hari menggerutu. Aduh gimana sih kehidupan, oh ini kayaknya gak adil, saya udah melakukan yang baik, saya udah melakukan yang benar, kenapa saya ngalamin ini, kenapa saya ngalamin itu Gideon. Ya, tapi Tuhan pengen mengubah paradigma Gideon, dan Tuhan juga pengen mengubah paradigma kita. Memasuki masa pandemi saudara, Maret 2020 yang lalu. Kita tiba-tiba kaget, ya, gereja dari onsite menjadi online. Saya sebagai gembala juga mikir gimana ya, oke, kita punya kamera yang ada waktu itu, ayo kita gunakan mulai dari situ. Ya, Tuhan gimana supaya gereja ini tetap ada kan begitu. Lihat saya saudara, tapi satu hal yang saya tahu, karena ini gerejanya Tuhan, Tuhan pasti akan bela gerejanya. Ya saudara, Tuhan pasti bela gereja. Saya melihat itu, Tuhan pasti tolong. Secara apapun Tuhan pasti tolong. Dan gereja kita menjadi saluran berkat di bulan-bulan pertama. Ya, kita bisa membagikan puluhan juta setiap bulan saudara. Untuk yang saudara-saudara yang sedang memerlukan. Maksud saya ngomong ini gini loh saudara. Di tengah banyak yang sedang alami kesulitan, Tuhan memberkati gereja kita. Karena ada Tuhan. Dan itu saya percaya, maksud saya begitu. Ya. Terus kita mulai lengkapi kamera-kamera, ya. Ini lampu ini berapa puluh juta ini lampu ya, Bil? 200.000. Jauh banget. Ya. Kita beli, kita lengkapi segala sesuatu. Rukonya kita jebol, saudara, ya. Kita nyewa rumah. Maksud saya begini, di tengah segala kesulitan, saya sebagai pemimpin, sebagai gembala, saya begini, Tuhan pasti tolong ini. Tuhan pasti tolong ini. Tuhan pasti tolong gereja Tuhan. Pasti Tuhan tolong gereja Tuhan. Ya. Dan saya melihat tangan Tuhan itu luar biasa bekerja. Amin Bapak Ibu. Itu maksud saya. Ya. Jadi ayo masukkan dalam pikiran kita sebuah paradigma sebagai pemenang. Pak itu kan kayak kata-kata motivator, bukan. Kalau motivator asalnya dari manusia kepada manusia. Tapi Gideon dan kita semua, saya harap Anda nangkep, kata-kata itu datang dari Tuhan. Melalui firman, melalui khotbah, melalui renungan, melalui firman yang kita baca, Alkitab yang kita baca. Maka itu memberikan sebuah perubahan saudara. Kamu ini pahlawan yang gagah perkasa. Gideon lalu mikir gini, apa iya sih? Tapi kok saya sembunyi? Tuhan pengen ngomong dengan bahasa yang lain. Gideon, tempatmu bukan di situ. Kalahkan orang Midian. Maju ke medan pertempuran. Maka Gideon tinggalkan gua persembunyiannya. Lalu dia tiup sangkakala dan orang-orang Israel dikumpulkan. Sebanyak 32.000 orang. Tuhan bilang ini masih terlalu banyak, suruh pulang yang takut. Maka pulanglah 22.000 orang. 10.000 orang masih terlalu banyak. Kemudian disaring lagi, sisanya berapa? 300 musuhnya berapa? 135.000. Kalau 135 juta itu penduduk Indonesia dulu. Ada lagunya ya, 135 juta. Kalau ini 135.000 orang pasukan. Pasukannya Gideon 300 orang. Tapi dengar saudara, Tuhan sudah berkata begini,
Pergilah dengan kekuatanmu, kalahkan itu. Dengar saya saudara, kalau firman Tuhan berkata kalahkan itu, meskipun kekuatanmu tak seberapa, tapi kekuatannya Sang Penolong itu akan menyertai kehidupan kita. Ya, mungkin di antara kita ada yang berkata, saya udah 3 bulan nganggur Pak. Saya sudah beberapa waktu cari kerjaan gak dapat Pak. Usaha kami sedang turun Pak, dan lain sebagainya. Dengar firman Tuhan. Ubah paradigma kita. Dari yang korban. Aduh ini pandemi mengakibatkan gini. Aduh ini begini. Biar itu berubah menjadi paradigma pemenang. Amin Bapak Ibu. Kesulitan ini akan membuktikan kuasanya. Kalimat itu harus ada. Kesulitanku harus membuktikan kuasa Tuhan. Artinya Tuhan akan menolong saudara mengatasi ini. Ya, saya harap kita bisa belajar dari ini dan saudara seperti Gideon. Apa yang terjadi kemudian? 300 orang mengalahkan 135.000 orang. Malam itu saudara ketika Gideon mengepung yang terbunuh adalah 120.000 orang. 15.000 orang pergi saudara melarikan diri. Lalu 300 orang yang udah capek ngejar terus. Bayangin 300 ngejar 15.000 orang yang masih hidup. Dan hari itu semua dihajar dibabat habis saudara. Pergilah dengan kekuatan. Kekuatan kami enggak seberapa Pak. Keluarga kami modalnya kecil Pak. Ada banyak sekali bahasa zaman sekarang dari itu saudara. Tapi saudara tangkap firman Tuhan. Biar dia itu mengubah. Anda berkata gimana cara mengubah paradigma itu Pak. Tangkap firman Tuhan. Udah saya pakai kata itu aja. Tangkap firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau ubah dari hidupku? Apa yang Tuhan mau ubah? Tangkap itu. Yang kedua, relakan diri kita dituntun oleh Sang Penghibur. Kenapa saya katakan relakan? Karena kita ini sudah dapat firman, sudah dapat tuntunan. Kita tidak mau menjalani firman itu. Kita jalanin kehendak kita dan berharap mujizat tetap terjadi. Ya. Kalau Anda masak nasi goreng Bapak Ibu, hasilnya pasti nasi goreng. Enggak mungkin Anda masak nasi goreng, masukkan nasi, kecap, bawang, roiko, apa lagi? Telur, lalu berharap di ujungnya ada capcay yang keluar. Tapi saya udah doa Pak, capcaynya enggak keluar-keluar. Gelo namanya. Kalau masukannya adalah kecap dan nasi, ya keluarnya nasi goreng lah. Maksud saya begini Bapak Ibu. Tangkap sesuatu yang dari firman, satu. Yang kedua, ikutin arahan Roh Kudus. Maka saudara akan mendapati, ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Ya Pak Rudi sih kelihatannya gak ada masalah. Ya masalah saya sedikit lah. Masalah Anda kelihatannya lebih banyak ini. Sebagai gembala dikit, kalau jemaat kan banyak gitu ya. Saya juga punya masalah. Salah satu abang saya menikah sama orang Kedar dan menjadi Kedar sampai hari ini. Tapi dengar nih, yang dalam pikiran saya adalah Tuhan pasti tolong abang saya. Kapanpun nanti Tuhan pasti tolong. Beberapa waktu yang lalu saya ngomong gini, Bang, ya saya gak panggil Bang, saya panggil Koh ya. Koh, kamu yakin gak dengan keselamatan? Saya ngomong beberapa kata, dia bilang, udahlah kita jangan ngomongin inilah. Ya jangan ngomongin ini ya, kita ganti topik ya. Oke saya bilang. Ya, tapi saya support, saya bagi uang saudara. Ya, dan saya terus doakan tiap hari. Dengar saya, lihat saya. Saya tahu satu hari Tuhan pasti tolong abang saya ini. Hari ini masih gelap gulita. Tapi saya tahu pasti Tuhan akan tolong. Ya, saya punya masalah dengan apartemen di belakang situ. Ya, secara sepihak dia menaikkan harga. Wah kebetulan teman saya yang di Bintaro adalah ipar dari si yang ngambil alih itu. Kan sekarang diambil alih manajemen baru. Saya telepon Pak, wah harapan saya besar. Oh ya nanti saya ngomong sama ipar saya. Pas dia ngomong, Pak Rudi gak bisa katanya. Waduh.
Tapi saya bawa itu ke doa saya dan saya tahu pasti satu hari Tuhan pasti tolong. Saya belum tahu caranya. Tapi Tuhan pasti tolong. Ya. Ngadepin jemaat yang manis-manis. Saya juga tahu Tuhan pasti tolong. Saudara. Ya, sehingga masalah saya jadi sedikit. Karena sebagian besar Tuhan pasti tolong. Ya, jadi mari. Yang namanya paradigma pemenang adalah saya tahu Tuhan pasti tolong saya. Tidak gampang, kadang alami kesulitan, iya. Tapi saya tahu ujungnya pasti Tuhan tolong. Itu namanya paradigma pemenang, saudara. Kenapa Pak Rudi menekankan paradigma pemenang? Nanti Anda baca dalam Wahyu 2, Wahyu pasal 3. Di setiap jemaat, di akhir kalimat, di akhir perkataannya, Yesus bilang begini, barang siapa punya telinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Terus, barang siapa menang. Barang siapa menang. Oh, rupanya Tuhan itu mengharapkan pemenang. Bukan pecundang. Barang siapa menang, dia akan mendapatkan mahkota. Barang siapa menang, dia akan makan pohon kehidupan di Taman Firdaus Allah. Barang siapa menang, dia akan menerima nama yang baru. Barang siapa menang, dia akan. Jadi rupanya barang siapa yang menang. Bukan siapa yang pecundang. Oke? Jadi saya ingin saudara, mari miliki mentalitas ini. Lihat saya saudara, mungkin hari ini kita sedang jatuh, tergeletak. Oke, pagi ini, tanggal berapa ini? 5 Desember 2021, Anda mulai tangkap, oh iya aku harus punya mentalitas, pola pikir, paradigma sebagai pemenang. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Saya percaya ketika saudara menjalankan itu, memiliki pola pikir seperti ini, sesuatu Tuhan akan mulai kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, Roh Kudus akan menolong kita. Mungkin kita berkata, Pak, kekuatanku enggak seberapa. Ingat Gideon, pergilah dengan kekuatanmu. Nanti sang penolong yang punya kekuatan hebat itu akan campur tangan dalam kehidupan kita. Allah Roh Kudus, jamah hatiku, jamah hidupku dengan urapan. Haleluya, kita nyanyikan lagu ini. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan kuatanmu. rindu selalu dekat dengan tinggal di hadirat Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kalau kita berkata gini, Tuhan aku pengen punya paradigma sebagai pemenang. Mari angkat tangan saudara. Izinkan saya berdoa siang hari ini. Tuhan melihat tangan-tangan yang diangkat. Ini adalah kerinduan kami Tuhan. Biar kami memiliki paradigma sebagai pemenang dalam hidup kami. Tuhan tolong kami ya Bapa. Biar kami memiliki paradigma yang benar, yang tepat di hadapan Tuhan. Kami adalah pemenang-pemenang. Karena Tuhan sudah mengerjakan itu bagi kami di kayu salib. Terima kasih Tuhan, situasi apapun kami tahu itu adalah baik supaya kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terpujilah namamu, kami mau dengar firman, kami mau Tuhan menuruti perkataan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang nanti Pak Hermanto memimpin, lalu para diaken yang lain boleh maju ke depan untuk membagikan. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Berkati roti dan anggur ini Tuhan. Kami terus ada di dalam Tuhan. Ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Ada blessing. Kami mengingat apa yang Yesus kerjakan di kayu salib. Dan kami juga mengingat Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kali. Dalam nama Yesus, ampuni kami kalau ada dosa, ada kesalahan kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus.